Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini umat Tuhan? Luar biasa. Bisa saya lihat tangan-tangan yang luar biasa diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Boleh lembutkan tangannya ke atas. Mari kita mau berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Allah kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama di pagi hari ini dalam ibadah Tuhan, kita mau membawa syukur kita di hadapan Tuhan. Kita membawa pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan, dan kita percaya di mana 2-3 orang berkumpul meninggikan nama Tuhan, Dia Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah kita. Amin bu saudara. Mari kita percaya Tuhan yang hadir, Dia akan melawat setiap pribadi kita. Mari bersama-sama kita menundukkan hati kita di pagi hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Bapa untuk pengorbananmu, untuk kebaikanmu yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kami dan keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan, hingga hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semuanya karena penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Bapa, di pagi hari ini setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, kami datang beribadah, kami menaikkan pujian penyembahan kami. Dan bersama-sama Bapa kami dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Bila menjelang hari-hari ini Tuhan, kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin dewasa di hadapan Tuhan. Menjadi saluran berkat dimanapun kami berada, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Biarlah damai sejahtera surgawi memenuhi tempat ibadah kami ini. Damai sejahtera surgawi memenuhi hati pikiran kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama setiap kita yang percaya, siapa menyembah Tuhan, bersama-sama kita berkata amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Allah kita di pagi ini. Mari kita bawa syukur kita di hadapan Tuhan. Engkau baik Tuhan Yesus. Selama-lamanya Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan Yesus. Selama-lamanya Engkau baik. Oh Tuhan, Engkau baik Tuhan Yesus. Kami mau terus nyatakan, Engkau Bapa yang baik Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan.
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu, itu yang Kau nyatakan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Oh, Bapa yang mengerti, Engkau Tuhan kami, segala yang ku perlu, selama-lamanya kasih-Mu sempurna Tuhan. Nyata dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Allah kita. Bersama-sama dengan sekali menyembah kepada Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan-Mu indah Tuhan, ini yang kami percaya terjadi di hidupku. Oh Bapa yang baik, Kau mengerti segala yang kami perlu, sungguh kasih-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Bapa, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, syukur Tuhan, kasih setiamu, tak berkesudahan, Kau limpahkan
menaikkan syukur kami di hadapan-Mu. Ku bersyukur Bapa. Buat kasih setiamu dalam hidupku. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Kasih setiamu Tuhan Kau nyatakan hingga hari ini. Terima kasih Tuhan di dalam hidupku. Terus naikkan syukur kita di hadapan Tuhan pagi ini. Ku bersyukur. Haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari Bapak Ibu Saudara saja angkat ucapan syukur di pagi ini. Ku bersyukur Bapa. Terus angkat hati, angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kasih setiamu, kebaikanmu Tuhan, penyertaanmu Kau terus nyatakan dalam hidup kami. Kau menyediakan yang kami perlukan. Kau nyatakan keajaibanmu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Bila kami boleh ada hingga hari ini, itu semuanya karena kasih dan kebaikan-Mu Tuhan yang terus sekali limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terus naikkan syukur kita bersama-sama di pagi ini. Oh, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari demi hari, tahun demi tahun, hingga hari ini kami boleh ada. Itu semuanya karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Rencana yang indah Tuhan sediakan bagi setiap kami. Rancangan yang terbaik Tuhan sediakan buat hidup kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ya Allah, syakara la bara la basyakara. Himara
Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk kesehatan Tuhan yang berikan bagi kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-berkat-Mu. Terima kasih untuk pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap jawaban-jawaban doa. Terima kasih Bapa untuk pengajaran dan pendewasaan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, bawasamu setia. Engkau baik, sungguh baik. Engkau baik Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang baik, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Kasih setia-Mu tak berkesudahan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau hebat akan Kau, haleluya. Kau hebat akan Kau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan padamu, ku kagum hebat akan Engkau. Haleluya. Oh Tuhan Yesus, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum kami kagum padamu, ku kagum hebat akan Engkau. Kasih-Mu besar bagi kami Tuhan, kebaikan-Mu terus nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dipuji, ku kagum. Marilah Tuhan Bapak Ibu Saudara, ku kagum hormat akan Engkau. Yesus Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang kami puji. Oh, ku kagum, tetap nyatakan ku kagum. Saudara, mari bersama-sama kita bangkit berdiri pagi ini, setiap anak-anak Tuhan Yesus. Terus angkat hati kita. Oh Tuhan, Kau Allah yang layak dipuji. Yesus, ku kagum akan Engkau. Haleluya. Ku kagum hebat Yesus Tuhan.
agung, hormat akan Kau Allah kami yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus yang bersuka kita bersama-sama berkata amin. Kita berikan tepuk tangan yang buat Tuhan Yesus kita. Berikan salam kanan kiri depan belakang kita loh saudara. Kita mau katakan Tuhan kita luar biasa. Bersama-sama dengan bersuka cita di pagi ini setiap anak-anak Tuhan berkumpul bersama dengan saudara seiman. Haleluya. Rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Datang hari ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bersama-sama bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan kepada kanan kiri depan belakang kita, kau saudaraku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Setiap kita di dalam kasih Tuhan, kita saudara di dalam Tuhan Yesus. Bersama-sama di hari bahagia ini. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bersama-sama bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan kau sahabatku, kau saudaraku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat. Bersama-sama katakan bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih-Nya Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Haleluya. Kita saudara di dalam Tuhan. Amin saudara.
Sekali lagi boleh berikan salam kanan kiri depan belakangnya. Katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Karena kasih Tuhan, Roh Kudus mencurahkan bagi setiap kita. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah dari hujanya, membangkitkan umat ini. Sama-sama kata hari ini, hari ini menjadikan Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Menunggu dosa tak dipotakkan. Mari bersorak sama-sama sudah. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, maka kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan setiap kita. Roh Kudus tercurah dari hujanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Sama-sama surga. Belenggu dosa telah dipotakkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pujian. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya. sekali lagi Bapak Saudara saja. Kepada kanan kiri depan belakang kita. Anggur baru, anggur Baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru, minyak baru tercurah, urapi umatnya bersama-sama dengan sukacita di dalam Tuhan Yesus. Anggur baru, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasa Tuhan kita, nyata kuasanya. Sama-sama surga di pagi ini, nyata kuasanya. Haleluya. Haleluya. Sungguh nyata kuasa Tuhan kita.
Bisa saya lihat tangan-tangan yang bersukacita di pagi ini saudara. Mari bersama-sama dengan saya sorakan haleluya. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Silakan duduk kembali umat Tuhan. Tetap dalam sukacita dan hadirat Tuhan di pagi ini. Bersama-sama kita mau teduhkan hati kita. Dan kita mau siap untuk diberkati kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, kasih setia-Mu yang terus Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan di pagi ini setiap kami bersama-sama berkumpul dalam rumah Tuhan. Bersama dengan saudara seiman. Orang-orang pilihan Tuhan kami dikuduskan oleh kuat kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami teduhkan hati kami Bapa. Kami siap untuk diberkati kebenaran firman-Mu. Berbicara buat setiap pribadi kami melalui hamba terkasih Bapak Pendeta Yusuf. Kebenaran Tuhan isi hati Tuhan memerdekakan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kembali kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Mari umat Tuhan saja katakan telah kulihat Kebaikan-Mu Saudara bersama-sama kembali kita bangkit berdiri. yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap melihat kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis Di hidupku ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan
pati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bersyukur untuk hari-hari yang sudah kami lalui. Kami merasakan kasih-Mu begitu dahsyat dalam hidup kami. Penyertaan-Mu Tuhan selalu ada dalam setiap langkah kami. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Saat ini kami boleh memiliki waktu untuk Engkau di tempat ini Tuhan. Memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau. Menyenangkan hati-Mu dengan puji-pujian kami. Tiba saja kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Kami akan diisi dengan kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siapkan hidup kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Urapi hamba-Mu dan hanya Engkau yang dipermuliakan dalam segala sesuatu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, silahkan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Bersyukur saya boleh ada di tempat ini kembali saudaraku. Ya, haleluya. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang masih memberikan kesempatan bagi saya untuk melayani di tempat ini. Untuk hambanya di tempat ini Bapak Yahya, luar biasa pelayanannya terus bertumbuh, berkembang Pak. Untuk kemuliaan Tuhan di Pontianak ini. Haleluya, banyak jiwa yang perlu dimenangkan, banyak jiwa yang perlu dipulihkan. Dan saya percaya hambanya di tempat ini memiliki satu karunia dari Tuhan untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Puji Tuhan, haleluya. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini tema firman Tuhan adalah perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, atau boleh dibilang mengalami Tuhan gitu saudara ya, mengalami Tuhan ya. Nah sebelum saya masuk kepada firman Tuhan saudara, saya merenungkan selama ini saudaraku, saya melihat ada beberapa hal untuk menjadi orang Kristen ya. Ada yang disebut orang Kristen tradisi atau orang Kristen turunan. Siapa saudara yang orang Kristen turunan? Saya angkat tangan. Kenapa? Karena dari nenek saya sudah Kristen. Papa mama saya Kristen. Dan lahirlah saya anak kelima juga Kristen. Salah enggak saudara? Tidak. Kita justru harus bersyukur kepada orang tua kita. Ya kan? Orang tua kita ketika kita lahir, dia sudah memperkenalkan Yesus dalam hidup kita, ya kan? Waktu kita lahir, orang tua kita sudah berdoa, ya kan? Bahkan ketika kita mau makan, diajarkan berdoa, ya kan, saudara? Dan kita diajarkan untuk mengenal Tuhan. Ya, kita bersyukur kepada orang tua kita. Kemudian yang kedua, saudara, ada orang Kristen yang disebut orang Kristen tidak enak. Maksudnya apa saudara? Orang Kristen tidak enak ini adalah orang Kristen yang merasa dirinya nggak enak karena ada saudara, ada sahabat, ada teman yang ngajak terus ke gereja. Itu saudaraku ya. Diajak terus ke gereja, akhirnya dia bilang ya udahlah aku ke gereja. Kenapa? Karena aku nggak enak. Gitu saudaraku ya. Untuk nolak terus nggak enak. Akhirnya pergilah dia ke gereja, dia menjadi anak Tuhan. Salah nggak saudara? Tidak. Kita bersyukur kepada teman kita, saudara kita yang mengajak kita tidak henti-hentinya terus ngajak kita ke gereja. Ya saudara, itu kedua orang Kristen tidak enak. Saya bilang gitu saudara, saya kasih julukan nggak enak. Ya, yang ketiga saudara adalah orang Kristen yang hanya mendengar.
Artinya apa saudara? Orang Kristen yang hanya mendengar ini adalah orang Kristen yang tidak pernah mengalami Tuhan dalam hidupnya. Ketika ada mujizat, benarkah Tuhan Yesus itu dapat mengadakan mujizat? Dia bercerita, ada orang yang bersaksi, saya dengar dan saya mengalami ketika saya sakit Tuhan sembuhkan, saya mengalami ketika saya punya masalah ternyata Tuhan buka jalan dan sebagainya dan sebagainya. Dia hanya mendengar, saudara. Ya, dia orang Kristen yang hanya bisa mendengar kesaksian-kesaksian orang lain, saudara. Tetapi dia tidak pernah mengalami mujizat Tuhan secara pribadi atau pertolongan Tuhan secara pribadi. Nah, yang keempat, saudara, orang Kristen yang hanya menjadikan Tuhan Yesus sebagai satpam. Iya kan? Sebagai satpam, sebagai dokter, apalagi saudara? Ya, banyak. Sebagai satpam itu contohnya gini saudara. Ketika kita pergi ke gereja lalu kita ingat, sudah dikunci belum ya rumah itu ya? Rumah kita udah dikunci belum Pak? Mah, aduh lupa aku. Ya udah kita berdoa aja. Tuhan Yesus tolong jagai rumah saya. Saudara, Tuhan Yesus hanya sebagai satpam, saudaraku. Ketika kita sakit, kita datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sembuhkan saya dengan kuasa bilur-Mu, Engkau sanggup menyembuhkan. Saudara, setelah disembuhkan oleh Tuhan, saudaraku, dia lupa dengan Tuhan. Hanya sebagai perawat, hanya sebagai dokter. Saya mau tanya kepada saudara, ketika saudara berobat ke dokter, ya kan? Kemudian saudara diperiksa, diberi obat, kemudian saudara minum obat dan saudara sembuh, apa yang saudara lakukan? Saudara ikuti dokter itu kemana dia pergi? Saudara datang lagi kemudian, waduh terima kasih dokter engkau sudah menyembuhkan saya. Begitu saudara? Tidak saudara. Begitu sudah sembuh, saudara tinggalkan dokter itu. Enggak ingat. Tapi ketika saudara sakit lagi, saudara ingat ada dokter yang bisa menyembuhkan. Saudara datang lagi. Hanya sekedar apa? Minta kesembuhan. Ya kan? Kalau jadi satpam tadi lebih ekstrim lagi saudara. Tuhan Yesus bimbing saya, sertai saya. Waduh saudaraku, malah Tuhan Yesus yang disuruh menyertai terus, saudara jadi pendamping kita terus saudaraku. Iya kan? Nah ini tipe-tipe orang Kristen, salah enggak saudara? Enggak saudaraku. Tidak, banyak tipe-tipe orang Kristen yang seperti ini. Tetapi saudara, ketika kita menjadi orang Kristen yang seperti ini saudaraku, kita jangan hanya berhenti sampai di situ. Amin. Kita menjadi orang Kristen yang karena orang tua kita sudah Kristen. Puji Tuhan, itu awal yang baik. Ya kan? Kita menjadi orang Kristen yang tidak enak, saya tadi bilang. Itu awal yang baik. Kenapa? Karena ada saudara kita, ada teman kita, kita kemudian percaya kepada Yesus. Ya kan? Kita menjadi orang Kristen yang mendengar terus akan mujizat Tuhan, kemudian kita datang kepada Tuhan. Itu awal yang baik. Ya kan? Ketika kita mengalami sakit, kita datang kepada Tuhan, menjadikan Yesus hanya sebagai dokter, hanya sebagai satpam dan sebagainya. Itu awal yang baik. Ya. Tetapi kita harus melangkah lebih maju lagi saudara. Menjadi orang Kristen apa? Menjadi orang Kristen yang berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Amin. Bukan sekedar menjadi orang Kristen. Kalau 4 macam orang Kristen ini saudara, ciri-cirinya gampang. Ciri-cirinya ketika firman Tuhan keras, gitu kan. Ketika kita bergesekan satu dengan yang lain, mulai. Kalau orang Jawa bilang pure itu apa ya? Merajuk gitu saudaraku ya. Merajuk, sakit hati dan sebagainya, kemudian enggak mau ke gereja lagi. Kalau mau ke gereja nanya, si itu ada enggak ya? Gitu saudara. Kalau itu datangnya pagi, aku sore aja. Gitu saudaraku ya. Jadi enggak mau ketemu. Itu ciri-ciri orang Kristen yang belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu ciri-ciri orang Kristen yang imannya masih iman biasa-biasa. Karena 4 hal ini tadi saudara. Gampang mendeteksinya saudara ya. Kalau ada jemaat yang enggak diperhatikan 1 minggu aja udah, aku enggak mau ke situ. Kenapa? Aku enggak diajak ngomong sama gembalanya. Saudaraku, gembala serba salah saudaraku ya. Gembalanya enggak ngajak ngomong sekali aja udah. Ya udahlah, pindah aja aku.
Di sana nanti juga saudara akan ngalami yang seperti itu. Nggak perlu pindah-pindah, saudara di sini, tetap di sini saudara. Haleluya saudara ya. Jadi jangan menjadi orang Kristen yang cepat sakit hati, cepat merajuk saudara. Ya. Tapi kita mau melangkah lebih jauh lagi, kita mau melangkah lebih ke depan lagi, yaitu kita mau mengadakan perjumpaan dengan Tuhan. Amin saudara. Kita mau mengalami Tuhan dalam hidup kita. Ya, mengalami Tuhan itu penting saudara. Ya, nanti saya akan sampaikan. Saudara, kita lihat saudaraku. Ya, kalau saudara hanya kita menjadi orang Kristen yang mencari mujizat, saudaraku, waduh gawat saudara. Saudara lihat di dalam kitab Keluaran, bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir, kemudian diperhadapkan dengan laut terberau, ya. Lalu Tuhan bikin mujizat. Apa mujizat Tuhan? Laut terberau, terbelah menjadi dua. Dan tanah yang mereka lewati kering saudara, bukan lembab. Kering tanah itu. Mujizat Tuhan dahsyat loh saudara. Mereka lewat, kemudian Raja Firaun beserta bala tentaranya terkubur di laut terberau. Kuasa Tuhan dinyatakan. Tapi firman Tuhan katakan apa? 3 hari setelah mujizat itu mereka dalam perjalanan, mereka tidak dapat air. Kemudian sampai di satu tempat yang namanya Marah saudara. Airnya pahit. Apa yang bangsa Israel lakukan? Bersyukur? Datang kepada Tuhan? Enggak saudara. Apa? Bersungut-sungut. Wah ini saudara, ya kan? Bersungut-sungut, mereka belum berjumpa dengan Tuhan secara pribadi saudara. Ya. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat ayat emas kita, Ayub pasal 42 ayat yang kelima saudara. Ya, Ayub 42 ayat yang kelima. Lihat saudaraku, firman Tuhan berkata demikian, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ada satu perjumpaan secara pribadi Ayub dengan Tuhan. Ya, kita tahu bahwa ketika Ayub mengalami masalah, firman Tuhan katakan Ayub tidak berdosa, ya kan? Karena waktu istrinya bilang, masih setiakah engkau dengan Tuhanmu, kutuki Tuhanmu dan matilah engkau. Lalu Ayub berkata, engkau berbicara seperti orang gila, gitu kan? Dia tidak mau menyalahkan Tuhan. Tetapi saudara, kenapa Ayub berkata demikian? Ayub bertemu dengan Tuhan. Ayub menyesali ada satu kata-kata dia, yaitu yang ada di dalam kitab Ayub pasal yang ketiga, saudara. Apa yang disesali Ayub? Hari kelahirannya. Artinya begini loh saudara, Ayub tuh nyesal, kenapa aku harus lahir? Kalau aku harus ngalami yang seperti ini. Pernah saudara berbicara seperti itu? Saya pernah saudara. Saya pernah. Ketika saya muda, saya berpikir orang tuaku tidak mengasihi aku. Dia lebih sayang, kalau papa lebih sayang sama si ini, kalau mama lebih sayang sama si ini. Gitu saudara ya. Kayaknya saya ini tidak diperhatikan. Sampai saya bilang begini, kenapa aku harus dilahirkan? Terjadi yang seperti itu saudara. Ya, tapi ketika pasal 41, 40, 41 saudara lihat ketika Allah menjawab kepada Ayub, baru kemudian Ayub merasakan bahwa apa yang dia ucapkan tentang penyesalan akan kelahirannya itu saudara, itu salah di hadapan Tuhan. Karena saat kita lahir itu sudah dalam pilihan Tuhan saudara. Ya. Kalau kita menyesali itu salah di hadapan Tuhan saudara. Makanya Ayub langsung berkata, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Kenapa? Karena Tuhan menyatakan dirinya kepada Ayub. Ada perjumpaan secara pribadi. Dan setelah itu saudara, Ayub bisa mendoakan saudara teman-temannya. Dan ketika Ayub sudah mendoakan teman-temannya, firman Tuhan katakan Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Ya kan? Awalnya adalah ketika Ayub berjumpa dengan Tuhan, kemudian Ayub berdoa untuk sahabat-sahabatnya dan Ayub dipulihkan. Haleluya saudara. Tidak jadi menyesali hari kelahirannya saudara ya. Tidak jadi mengutuki hari kelahirannya.
Jadi saudara, perjumpaan dengan Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, sangat penting. Ada orang yang saya tadi katakan maunya mujizatnya doang. Ya kan? Maunya berkatnya doang. Apalagi? Maunya hal-hal yang wah. Tetapi saudara, pagi hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara, kita cari sumbernya. Amin saudara. Kita harus ketemu sumbernya. Supaya apa saudara? Supaya kita bisa mendapatkan semuanya. Kalau kita ada di sumbernya itu, kalau kita berjumpa dengan sumbernya, kalau kita mengalami sumber itu di dalam kehidupan kita, kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, maka apa yang dimiliki oleh sumber itu menjadi bagian buat saudara dan saya. Haleluya saudara, ya kan? Tapi ingat, saya ingin sampaikan ada dua orang yang berjumpa dengan Yesus, tapi berbeda keadaan. Ya kan? Berbeda keadaan. Yang pertama saudara, orang yang berjumpa dengan Yesus itu saudaraku, adalah disebutkan orang yang kaya. Matius 19 ayat 16. Ya, dikatakan demikian. Matius 19 ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, ini orang kaya saudara, anak muda. Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh apa? Hidup yang kekal. Haleluya, ini orang kaya loh saudara. Ini orang kaya, datang kepada Tuhan. Saya percaya ketika dia datang kepada Tuhan tidak mudah. Ya kan? Kenapa? Tahu sendiri saudara, ketika orang di mana Yesus ada, orang langsung berkerumun. Betul kan? Orang langsung mengikut Yesus, orang langsung pengen ketemu dengan Yesus. Saya percaya kalau secara pribadi orang ini bisa ketemu dengan Yesus itu luar biasa saudara. Kalau sekarang mungkin bikin jadwal dulu saudara ya. Isi buku tamu bikin jadwal, bisa ketemu tanggal berapa, jam berapa gitu kan saudara. Kalau pejabat-pejabat, kalau saya pernah ketemu dengan teman kan begitu saudaraku. Saya pernah ke Jakarta, ketemu dengan teman, isi jadwal dulu om. Wih, saya suruh isi jadwal. Saya bilang udah gak usah isi dah. Nanti saya telepon aja, saya bilang begitu saudaraku ya. Suruh isi jadwal enggak. Kalau orang penting kan gitu, bisa jadi waktu itu dia isi jadwal dulu saudara ya dengan murid-murid Yesus sampai dia bisa bertemu secara pribadi dengan Yesus. Tapi lihat saudara, ketika dia bertanya, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus apa? Ayat 21, semuanya sudah dia lakukan, 10 hukum Taurat lah istilahnya, semua udah dia lakukan. Ya kan? Ayat 21, kata Yesus kepadanya apa? Jikalau engkau hendak sempurna, nah ini saudara, ada kesempurnaan. Apa kata firman Tuhan? Pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh apa? Harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku, kata Tuhan. Tetapi apa jawaban anak muda yang kaya, orang muda ini? Ayat 22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, apa? Pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Jadi saudara, pemuda ini datang kepada Yesus bukan cari kebenaran. Iya kan? Dia datang Yesus hanya mau tanya, gimana aku bisa hidup kekal? Tuhan Yesus memberikan satu kebenaran kepada dia. Ketika kebenaran itu diberikan, anak muda ini melakukannya enggak saudara? Tidak. Dia pergi dengan sedih karena banyaklah hartanya. Sehingga boleh dikatakan harta, kekayaan bagi anak muda ini lebih berharga daripada hidup yang kekal, saudara. Beda. Ini pertemuan dengan Yesus juga. Tetapi saudara, setelah dia juga berusaha bertemu dengan Yesus, tetapi dia ketemu Yesus bukan untuk cari kebenaran. Hanya bertanya saudara. Ya, hanya bertanya. Berbeda dengan ketika
Sakeus ketemu dengan Yesus. Ya kan? Sakeus orang kaya bukan? Firman Tuhan katakan Sakeus juga orang kaya, dia pemungut cukai loh saudara. Dia yang bisa nentukan, kau masuk ke sini kamu harus bayar sekian misalnya gitu saudaraku ya. Itu Sakeus. Orang kaya. Tadinya dia mendengar. Jadi saudara, kalau kita menjadi orang Kristen yang mendengar kayak tadi saudaraku yang ketiga, nggak apa-apa, tapi harus melangkah lebih jauh. Sakeus mendengar berita tentang Yesus, lalu ketika dia mendengar Yesus mau lewat di situ di Yeriko, saudara, apa yang terjadi? Sakeus mencari Yesus. Nggak bisa saudara, ya. Orangnya tinggi-tinggi besar saudaraku. Sakeus dibilang karena dia pendek. Tapi saya rasa bukan semampai. Semampai itu semeter tak sampai saudaraku ya kan. Sakeus lebih tinggi dari 1 meter saudara ya. Nah saudara, Sakeus berusaha ketika dia bisa bertemu dengan Yesus walaupun dia harus naik pohon ara, ya kan? Dia berusaha kan? Berusaha. Mungkin waktu mau isi jadwal udah penuh saudaraku ya. Jadi dia berusaha gimana caranya berjumpa dengan Yesus. Dia naik ke pohon ara. Dan waktu Yesus melihat, apa yang dilihat Yesus? Bahwa Sakeus ini sungguh-sungguh ingin bertemu dengan dia. Iya kan? Sampai dia manjat ke pohon ara loh saudara. Lalu Yesus berkata, Sakeus turun. Aku hendak singgah di rumahmu. Wih, luar biasa loh saudara. Mau ketemu Yesus aja susah. Tapi ini Tuhan Yesus nawarkan mau. Kenapa? Karena Tuhan melihat hati Sakeus yang sungguh-sungguh ingin bertemu dengan dia, saudara. Ya, jadi saudara, kita harus masuk dalam satu fase yaitu berjumpa dengan Yesus. Caranya bagaimana? Berusaha. Ya kan? Berusaha. Nah, setelah saudara berusaha, usahanya apa saudara? Dengan berdoa, dengan rajin ke gereja, ada family altar, ada apa lagi? Ada pendalaman Alkitab mungkin ya Pak ya. Saya percaya hari Minggu atau pas ada mujizat, saudara akan lebih banyak datang daripada pendalaman Alkitab. Gitu saudara ya. Padahal Tuhan mau kita mencari Tuhan, kita mencari sumbernya untuk mendapatkan kebenaran. Nah kalau kebenaran itu ada, maka apa yang ada dalam kehidupan Yesus, janji-janji Tuhan, sudah pasti menjadi bagian buat saudara dan saya. Ya kan? Ketika berjumpa, mengalami Tuhan, Sakeus tidak tahu apa yang jadi pembicaraan Tuhan Yesus dengan Sakeus. Tetapi Sakeus langsung berkata apa? Setengah dari hartaku. Tadi orang kaya tadi dibilang apa? Juallah hartamu, ya kan? Sakeus langsung bilang setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya, nah ini saudara, ada yang aku rugikan, dia akan kembalikan berapa? 4 kali lipat. Dalam arti kata saat itu juga bisa jadi Sakeus miskin saudara. Kenapa? Setengah loh dari hartanya hilang. Dan setengah lagi kalau saya mungkin ada di situ mendengar Sakeus mau mengembalikan 4 kali lipat yang dirugikan, mungkin saya akan ikut antri saudara ya kan? Ikut antri, enggak tahu dirugikan atau enggak, orang akan mengambil kesempatan, ya kan? Waktu itu seharusnya 1.000, kau tarik aku 2.000, aku rugi 1.000, balikkan 4.000. Saudara bisa bayangkan berapa banyak yang ngantri di rumah Sakeus untuk minta apa? Kerugian yang pernah dia keluarkan, saudara. Tetapi saudaraku, lihat di ayat yang ke-9 dari Lukas pasal 19. Kata Yesus kepadanya, nah ini saudara, hari ini telah terjadi apa? Keselamatan kepada rumah ini. Ada di dalam Lukas 19 ayat yang ke-9. Sekali lagi saya bacakan. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun apa? Anak Abraham. Terjadi keselamatan. Wah hebat loh saudara, dahsyat loh saudara. Perjumpaan dengan Tuhan. Bukan sekedar kita berusaha saudaraku untuk bertemu dengan Yesus, ya,
dengan doa saudara, dengan saudara ibadah di tempat ini, dengan saudara mengikuti pendalaman Alkitab atau family altar saudaraku, apalagi saudara. Tapi yang jelas saudaraku, untuk sampai kepada kehidupan seperti Matius, saudara perlu penggembalaan yang jelas. Ya kan? Saudara dituntun dengan benar akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sampai akhirnya terjadi keselamatan. Saudaraku ya, firman Tuhan katakan, ya, terjadi keselamatan kepada rumah ini. Ada perjumpaan dengan Tuhan, mengalami Tuhan. Sekali lagi, berusaha, ya. Dalam berusaha itu saudara perlu mentor, saudara perlu orang yang membimbing saudara, yaitu gembala saudara di tempat ini, gitu kan? Sampai saudara mengerti kebenaran dan saudara melakukan kebenaran. Itu yang Tuhan mau. Maka apa yang ada dalam kehidupan Yesus, mujizat-mujizat yang ada, berkat-berkat yang ada, Tuhan akan berikan untuk saudara. Enggak usah kejar berkat dulu, enggak usah kejar mujizat dulu, kejar Yesus. Haleluya. Sumber dari segalanya, saudara. Ya, sumber dari segalanya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, kekristenan kita harus bertumbuh. Kekristenan kita bukan sekedar menjadi Kristen tradisi, menjadi Kristen tidak enak, menjadi Kristen mendengar, menjadi Kristen karena mujizat. Jangan. Tetapi harus berlanjut sampai saudara bertemu, berjumpa dengan Yesus, mengalami Yesus, ada kebenaran di dalam kehidupan saudara, saudara menjadi pelaku firman Tuhan, kita berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Ya, kalau kita berkenan kepada Tuhan, tidak usah pusing saudara. Ya, saudara masuk angin aja, Tuhan sembuhkan aku, sembuh saudaraku, ya kan? Kalau kita berkenan di hadapan Tuhan, tidak usah pusing. Ya saudara, cari Tuhan. Ya saudaraku, cari Tuhan dulu saudaraku ya. Ketika saudara sudah bertemu dengan Tuhan, saudara mencari kebenaran, saudara dapatkan kebenaran dan saudara melakukan kebenaran. Saudara, ciri-cirinya apa orang yang bertemu dengan Tuhan dan hidup dalam kebenaran? Roma 8 ayat 35. Ya, Roma 8 ayat 35. Firman Tuhan katakan demikian. Roma 8 ayat 35 ya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tidak ada saudara yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kenapa? Karena kita sudah berjumpa dengan Tuhan. Kita sudah mengalami Tuhan, kita sudah mengalami kebenaran, kita melakukan kebenaran. Apapun yang terjadi di sekitar kita tidak akan mempengaruhi iman kita. Amin saudara. Tidak akan mempengaruhi iman kita, tidak akan mempengaruhi kekristenan kita saudara. Dalam pelayanan saya sudah banyak mengalami peristiwa-peristiwa. Ya saudara, perintisan di Jawa. Yang kami layani, mbok-mbok saudara, ibu-ibu saudara, yang hidupnya di bawah jembatan. Ketika kami pelayanan, dia bilang, Pak, Om, enggak punya apa-apa, yang dia kasih ke kami apa saudara? Kerak nasi yang digoreng. Wah, kami senang banget saudara. Senang sekali kami. Ya, wah kami bersyukur. Melemahkan iman kami? Enggak saudara. Tidak. Kami tetap melayani. Karena kami tahu siapa Tuhan yang kami sembah. Kami layani. Perintisan katanya kalau di Jawa itu hamba Tuhan hidupnya enak-enak. Siapa bilang? Saudaraku ya kan. Siapa bilang? Kami perintisan saudara. Satu saat kami bangun di rumah sewa itu. Kami bangun. Saya enggak ngerti. Istri saya kan keuangan istri saudaraku ya kan. Semua dipegang dia. Kami enggak tahu. Saya enggak tahu saudara. Nah, satu saat pagi. Saya udah lapar nih saudaraku. Mah, masak apa? Istri saya buka. Kaget saya saudara. Yang ada di meja, apa namanya kalau sini bilang pulut, apa ya, ketan saudara ya.
ketan atau pulut itu sudah direbus 1 piring. Dia bilang adanya cuma ini. Nah cuma ini. Saya punya sakit mah nih saudaraku, harus makan pulut. Ya kan? Ada tadi uang sedikit buat beli bubur. Di sana bubur murah saudara ya. Tempat orang jual gudeg pinggir jalan itu ada yang jual bubur. Beli bubur buat anak. Jatah kita pulut. Saya bilang, ya udah ayo kita berdoa, saya bilang. Kita bersyukur. Kami berdua bersyukur saudara. Bersyukur dengan berkat yang ada. Dan saya percaya kalau saya makan itu mah saya enggak sakit. Bersyukur. Makan saudara pagi itu, siangnya enggak tahu mau makan apa. Enggak sakit saudara, masa ya saudaraku ya kan? Enggak sakit. Sebelum hari siang datang orang saudara. Dan orang ini terkenal maaf kata pelit saudaraku ya, saya bilang ini pelit orang. Bisa datang ke rumah, cari kami berdua. Ngobrol punya ngobrol langsung dia tinggalin sesuatu. Dia pergi. Kalau sudah ketemu istri saya coba tanya kesaksian saya ini. Dan istri saya buka, yuk dia bilang, yuk Pak hantar ke pasar. Ngapain? Kita beli beras, kita beli lauk. Saudaraku, Tuhan sumber yang harus kita cari, kebenaran yang harus kita cari, ya kan? Dalam bahaya saya bilang enggak masalah, Tuhan bisa tolong saya, Tuhan tolong saudara dan saya. Haleluya. Masih ada tetapi saya enggak akan bahas lagi. Saya hanya ingin beritahu saudara, cari sumbernya saudara, ya. Adakan perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Alami Tuhan dalam hidupmu saudara. Caranya gimana? Berusaha dengan doa. Dibimbing oleh gembala saudara di tempat ini. Cari kebenaran dan lakukan kebenaran itu saudara. Saya percaya kalau saudara lakukan itu, ya kan? Nggak usah cari-cari, mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Berkat Tuhan terjadi dalam hidup. Saudara takut sengsara ikut Tuhan? Nggak ada yang sengsara ikut Tuhan. Kalau saudara sengsara, Tuhan bela saudara. Tuhan tidak akan tinggal diam. Saya tutup dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus yang bernama Saulus, dia mengejar pengikut Yesus. Iya kan? Dia kejar, dia tangkap, dia masukkan ke penjara. Dia minta surat dan dapat surat untuk menangkapi orang-orang Kristen. Dia pergi ke Damsyik. Apa yang terjadi? Dalam perjalanan ke Damsyik, Yesus menyatakan dirinya lewat sinar. Dan singkat cerita, tiga hari lamanya Saulus buta, tidak bisa melihat. Begitu mujizat terjadi, Saulus bisa melihat. Apa yang terjadi saudara? Hidupnya berubah. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah. Yang tadinya mengejar-ngejar orang Kristen, pengikut Yesus, apa yang terjadi? Dia dikejar-kejar saudara, ya kan? Dia nangkapin orang Kristen, orang pengikut Yesus, masukin penjara. Apa yang terjadi? Dia ditangkap dan masuk penjara. Tapi apakah Paulus lemah? Tidak, dia tetap kuat. Kenapa? Karena dia sudah bertemu secara pribadi dengan Yesus. Oleh sebab itu saudaraku, mari sidang jemaat Tuhan di tempat ini, ayo berusaha bertemu dengan Yesus secara pribadi. Ya, andalkan Tuhan dan tetaplah di pelayanan ini saudara. Karena saudara punya gembala yang akan membimbing saudara dalam kebenaran dan melakukan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kekuatan di hidupku kudapat dalam Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin bertanya kepada saudara, di tahap mana kekristenan kita saat ini? Di tahap mana kekristenan kita? Apakah kita menjadi orang Kristen yang sedikit-sedikit merajuk? Ataukah kita menjadi orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan? Tetap bertumbuh. Adakan perjumpaan dengan Tuhan. Bukan sekedar berjumpa. Cari kebenaran Tuhan dan lakukan kebenaran Tuhan itu. Engkau berkenan kepada Tuhan.
pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan akan terus terjadi dalam hidup. Haleluya. Haleluya, Yesus. Kekuatan di hidupku, Haleluya, Yesus. ku dapat dalam Yesus. Bukan hanya Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Kita tidak usah menjadikan Yesus satpam bagi kita, tapi Dia akan terus ada bersama dengan kita. Haleluya, haleluya. Berharap dalam Yesus, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Usahakan perjumpaan pribadi dengan Tuhan, saudara. Haleluya. Yesus kita yang ajaib, Yesus kita yang dahsyat. Haleluya. Alam Yesus di dalam hidupmu, alam itu dalam kehidupanmu. Haleluya. Sungguh itu ada dalam hidupmu, maka pertolongan demi pertolongan akan terjadi. Haleluya. Ajaib, Haleluya. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara yang mengerti di tahap kekristenan saudara saat ini, Tuhan ingin ada perjumpaan secara pribadi dengan saudara. Tuhan ingin saudara mengalami Tuhan dalam hidup, supaya engkau kuat, supaya engkau mengalami kasih Tuhan dalam hidupmu. Keajaiban Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Haleluya. 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 Jesus, haleluya, haleluya. Bapa di surga, Kau melihat sidang jemaat-Mu saat ini Tuhan. Setiap kami yang ada Tuhan. Mungkin saat ini kami belum berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Tetapi pagi siang hari ini Tuhan, kerinduan kami Tuhan, kami ingin berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Kami ingin mengalami Engkau Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami menjadi orang Kristen. Iman kami Tuhan kuat dan semakin kuat di dalam Engkau. Kami mengerti kebenaran, dan kami akan menjadi pelaku-pelaku kebenaran itu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan sidang jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan jawab mereka, sehingga mereka merasakan kasih dan kuasa-Mu yang begitu dahsyat dalam hidup mereka.
Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu terus berbicara secara pribadi dalam hidup kami. Tuhan dipermuliakan dalam segala sesuatu ya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Allah kita saudara. Puji nama Tuhan. Diberkati Tuhan pada ibadah pagi hari ini. Amin. Bisa salah tangan-tangan yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Puji nama Tuhan. Izinkan saya bertanya pada saudara, adakah di antara bapak saudara yang ibadah di pagi ini yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami? Boleh lambaikan tangannya ke atas. Puji nama Tuhan. Boleh berikan salamnya. Selamat datang di keluarga Betania Setia Pontianak. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Yang selanjutnya kita akan mendengarkan yaitu Gembala Menyapa dan News Betania Setia Pontianak. Shalom, jemaat Betani Yestoya yang saya kasihi. Puji Tuhan, saya selaku gembala saudara menyapa, jangan pernah takut menjalani hidup ini. Kita punya Tuhan Yesus, Allah yang sangat mengerti, yang peduli kepada kita. Saya percaya Dia sudah menyediakan semua kebutuhan kita. Ayo kita sekarang hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Ya, ini saya bersama dengan para parents, orang tua dari Yeskid, ya, umur 0 sampai 10 tahun. Nah, jadi gereja kita sangat perhatian dengan gereja anak. Saya berharap juga sesuai tema bulan ini, perjumpaan pribadi dengan Yesus. Bukan hanya saudara yang berjumpa pribadi dengan Yesus, anak-anak kita harus sedini mungkin juga berjumpa dengan Yesus, yaitu bisa bertobat. Sebab apa? Itu yang Tuhan Yesus maui. Jadi kita pastikan sekarang Yesus ada bersama kita. Ya, jangan lupa 2 program gereja kita, pembangunan yang sudah berjalan dan juga family altar. Saudara yang belum berfamily altar, ayo bisa cepat ikut berfamily altar ya. Hubungi Pastor Afat. Ya, selamat menikmati berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita pakai yel-yel dulu ya. Bersama Yesus pasti bisa. Betani Yestoya Malang pasti bisa. Yes, yes, yes. Ayo dadah. Tuhan Yesus berkati. Shalom, jemaat Betani Yestoya yang saya kasihi dan dulur-dulurku yang saya kasihi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus tiap hari adakan mujizat untuk pembangunan Betani Yestoya Malang 10 lantai. Ya, kita jangan khawatir, jangan takut, sebab Yesus itu hidup, Dia berkuasa bisa menolong kita. Ya, semangat-semangat, kita sebentar sudah akan pengecoran lantai 4. Ya, ayo kita sekarang berdoa dan support untuk konsentrasi pengecoran lantai 4. Jadi gerakan pembelian besi, ya, 1 kilo 11.000. Saudara silakan mau memberi 1 kilo, 2 kilo, mungkin 10 kilo, 110.000, terserah. Yang penting kita kerjakan bagian kita, nanti Yesus yang adakan mujizat. Pasti akan diselesaikan dengan sempurna dan Tuhan Yesus akan dimuliakan. Saya terima kasih buat taburan saudara. Saya berdoa biar ini menjadi taburan yang subur dan kita akan menuai maksimal 100 kali lipat. Kita diberkati jadi berkat, kita diberkati jadi berkat, dan Tuhan Yesus akan selalu menolong kita. Tuhan Yesus memberkati.
Kami mengundang kepada seluruh keluarga besar Betania Estoya Pontianak untuk hadir di dalam ibadah raya Minggu pada pukul 9 pagi dan pukul 5 sore. Ibadah ini diadakan di Gereja Betania Estoya, Komplek Ayani Mega Mall Blok D nomor 3. Ajak semua keluarga, saudara, sahabat, rekan yang kita kasihi untuk bersama-sama kita memuliakan Tuhan, sehingga amanat agung Tuhan Yesus menjadikan semua bangsa muridnya akan digenapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mengundang dan mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari semua untuk tergabung di dalam ibadah doa pagi yang diadakan setiap hari Senin dan hari Jumat pada pukul 4:30 pagi sampai pukul 5:30 pagi melalui aplikasi Zoom dengan meeting ID 507-120-5995 dengan password FA huruf besar semua. Mari keluarga besar Betania Estoya Pontianak, kita mengawali hari-hari kita dengan datang di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya hari-hari yang kita lewati, kita akan mengalami dan melihat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan selalu menyertai kita. Kami menghimbau kepada seluruh keluarga besar Betania Estoya Pontianak untuk hadir dalam ibadah doa malam pujian dan penyembahan. Ibadah ini diadakan setiap hari Kamis pada pukul 6:30 malam, bertempat di Gereja Betania Estoya Pontianak, Komplek Ayani Mega Mall Blok D nomor 3. Mari kita lebih dekat kepada Tuhan melalui pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Saya percaya di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan, ada pemulihan, dan ada pertolongan. Ajak semua saudara, sahabat, orang-orang yang kita kasih untuk bersama-sama kita di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan, dan mujizat pasti terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu semuanya, salam. Senang rasanya bisa bertemu dengan Bapak Ibu di rumah Tuhan. Dan saya mau bertanya kepada Bapak Ibu untuk kami bisa memberi informasi yang selengkap-lengkapnya buat Bapak Ibu tentang kegiatan gereja, ibadah. Siapa yang di antara Bapak Ibu yang belum masuk di dalam grup WA gereja Fellowship Betani, bisa angkat tangan? Mungkin nanti kami bisa memberikan atau mengajak Bapak Ibu untuk tergabung dalam grup WA hanya untuk informasi aja. Jadi supaya Bapak Ibu tahu apa yang menjadi kegiatan kami dan apa yang menjadi visi dari gereja ini. Dan saya percaya kalau kita satu pemikiran, satu tujuan, satu visi, saya yakin bukan hanya gereja yang diberkati Tuhan, tetapi hidup kita semua diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nanti kalau memang belum Bapak Ibu tergabung dalam grup gereja, dalam WA, Bapak Ibu bisa menghubungi saya di bawah nanti akan saya masukkan dalam grup WA untuk Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi gereja selengkap-lengkapnya. Di situ ada ayat penguatan setiap hari, firman Tuhan, ada gembala menyapa, semuanya untuk kita bisa merenungkan firman walaupun sebentar, 1 ayat, 2 ayat, tapi itu membuat kita menjadi lebih semangat lagi atau lebih lagi diberkati oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri, kita akan sudahi ibadah kali ini. Daripada nala petaka
sehingga dosa kita tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga dosa kita tidak menimpa aku, sehingga dosa kita tidak menimpa aku, sehingga dosa kita tidak menimpa aku. Haleluya. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah yang pertama ini, dari awal, pertengahan, dan akhir semuanya bisa berjalan baik karena anugerah-Mu. Untuk ibadah yang kedua sore hari ini juga kami serahkan di tangan kasih-Mu. Tuhan, Engkau kirimkanlah jemaat-jemaat yang baru di tempat ini, biar bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Bangsa Indonesia kami serahkan di tangan kasih-Mu. Tuhan Yesus, Engkau memberkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berikan hikmat yang dari Tuhan. Kami yakin hikmat dari Tuhan diturunkan untuk pemerintahan di Indonesia. Damai sejahtera akan tercapai di Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk Kota Pontianak juga kami serahkan di tangan kasih-Mu. Engkau memberkati staf-staf dari Bapak Gubernur dan Wakil dimanapun berada, Tuhan memberkatinya. Terima kasih untuk hamba-Mu Pak Yusuf sudah menyampaikan firman di tempat ini, biar firman dari Rema di dalam kehidupan kami. Engkau pakai lebih-lebih lagi untuk pelayanannya, dimanapun hamba-Mu berada, biar firman yang ditabur banyak jiwa-jiwa yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, nama Tuhan dipermuliakan. Engkau memberkati Pak Yayat dan Bu Emi yang membimbing kami di tempat ini, berilah kekuatan kesehatan yang dari Tuhan. Untuk pergumulan untuk membuka ibadah yang ketiga, Tuhan memberkatinya. Terima kasih ya Bapak untuk Bapak Gembala Pusat dan Wakil di Kota Malang pagi ini dimanapun berada juga Engkau memberkatinya. Untuk pembangunan gereja Yestoya yang di Kota Malang, Tuhan Engkau telah melihat keadaan gereja pembangunan begitu besarnya, kami angkat tangan, kami serahkan semuanya di tangan kasih-Mu. Kami yakin gereja di Kota Malang akan selesai tepat pada waktunya. Tuhan memberkatinya. Terima kasih ya Bapak, inilah doa kami. Sebentar kami akan terima doa berkat. Mari Bapak Ibu buka hatimu, buka tanganmu, tengadahkan wajahmu ke atas, kita akan terima berkat dari Allah yang Maha Tinggi. Sekarang terima, bawa dan nikmati segala berkat dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, melalui anak yang tunggal itu Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus, dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya untuk menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, sampai bertemu di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk informasi tambahan bagi seluruh pengerja Betani Yestoya Pontianak, pada hari Rabu ada doa pengerja, diwajibkan untuk hadir pada pukul 6 sore di tempat ini, di gereja. Bagi seluruh pengerja wajib hadir. Tuhan Yesus memberkati.